Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran yang pertama, yaitu akidah. Dalam kamus bahasa Arab, akidah yang berarti al-aqdu yang artinya ikatan, dan at-tawsiku yang artinya adalah kepercayaan dan keyakinan yang kuat. Al-ikhamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu bikuwah yang artinya mengikat dengan kuat. Sederhananya, pengertian akidah adalah apa yang diyakini seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akidah adalah kepercayaan dasar atau keyakinan pokok. Sementara itu, menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya. Jadi secara bahasa, akidah adalah keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Yang mengenai tentang akidah adalah di surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 4 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya adalah ayat pertama, yaitu katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat keduanya yaitu Allah meminta atas segala sesuatu. Dan ayat ketiganya adalah Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan ayat keempatnya adalah tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Saya Kumaira Zara akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu ibadah. Ibadah ialah tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan, ketaatan, dan penyembahan kepada Tuhan. Ibadah dalam Islam mencakup sebagai salat, zakat, naik haji, berzikir, dan melakukan perbuatan baik. Ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengasah kesadaran spiritual dan menjadi moral yang lebih baik. Ibadah bisa membuat kebahagiaan dan ketertiban hati. Berikut ini dalil atau ayat yang mendukung ibadah dalam Islam. Wa ma khalaqtul jinni wal insana illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka mengabdi kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bandarul Fajar. Saya akan menjelaskan tentang muamalah yang ketiga. Muamalah dalam Islam, dalam istilah adalah hukum Islam yang mengacu pada hubungan sosial dan ekonomi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup interaksi perdagangan, pinjaman, sewa menyewa, waris, zakat, dan lainnya. Prinsip-prinsip etika, keadilan, dan tanggung jawab diterapkan dalam muamalah untuk memastikan hubungan yang baik dan saling mengutamakan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang mana artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi seperti yang luhur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Saya Ismailani ingin menjelaskan yang keempat, yaitu akhlak. Akhlak adalah perilaku, sikap, dan karakter moral seseorang dalam hubungannya dengan individu lain, masyarakat, dan Tuhan. Ini melibatkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan interaksi manusia. Akhlak juga melibatkan kebajikan, menghindari fisik buruk. Hal ini penting dalam mengembangkan pribadi, memperkuat hubungan sosial, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Terkandung juga dalam surah Al-Baqarah ayat 5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Rasulullah. Proses turun Al-Quran secara bertahap atau mutawatir selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Para sebagian ulama membagi periode turunan Al-Quran dalam 2 periode. Periode Mekah sebelum hijrah, surat-surat yang turun pada waktu ini disebut ayat-ayat Makkiyah, yang berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah dengan jumlah 86 surah. Dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 38, dan telah kami binasakan kaum Ad dan kaum Samud, penduduk ras, serta banyak generasi di antara kaum-kaum itu. Saya Depayana Pangharibuan akan menjelaskan yang keenam, yaitu hukum. Hukum adalah aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua individu. Hukum mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, hukum administrasi, dan hukum internasional. Sistem hukum bisa berbeda di setiap negara dan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak-hak individu serta masyarakat secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Muwarna akan membahas tentang materi ilmu. Ilmu adalah upaya manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang alam semesta melalui metode ilmiah. Ini melibatkan pengamatan, eksperimen, dan analisis rasional untuk memahami prinsip-prinsip yang mengatur fenomena dunia. Tujuan ilmu untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena alam serta menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.